itu semua dorongan dari hawa nafsu. Bukan perang antara bisikan malaikat dan bisikan nafsu yang dikendarai oleh setan. Jadi setan itu di mana? Ya, kendaraannya adalah salah satunya adalah hawa nafsu. Disetir oleh setan bagaimana supaya nafsu kita bukan nafsu yang mutmainnah. Nafsu yang mutmainnah itu nafsu yang mana? Nafsu kemauan yang ada dalam dorongan hati kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi kita melakukan kebaikan itu dari nafsu juga, cuma nafsunya bukan nafsu amarah, ya. Bukan nafsu amarah, bukan nafsu lawamah, tapi nafsu mutmainnah. Kalau nafsu amarah adalah nafsu yang selalu menjerumuskan kita untuk melakukan kejahatan, melakukan dosa, ya. Menyimpang daripada ajaran-ajaran Allah, menyimpang daripada perintah Allah, tidak mau melakukan perintah Allah. Nah itu adalah nafsu juga, cuman didorong oleh hawa nafsu. Disebut dengan nafsu lawamah, nafsu yang dicela oleh Allah, dicacat oleh Allah, dibenci oleh Allah. Makanya nafsu ini jangan dibunuh. Kalau nafsu dibunuh, maka persis seperti malaikat. Malaikat itu tidak ada kemauan apa-apa kecuali satu saja, tunduk kepada perintah Allah. Makanya malaikat ketika begitu diciptakan, malaikat disuruh sujud terus. Ketika malaikat diperintahkan oleh Allah untuk mengatur rezeki terus. Tidak ada alternatif malaikat itu kecuali satu, taat kepada Allah. Nah, maka manusia itu sangat komplit. Di satu sisi diberikan oleh Allah akal untuk memilih mana yang benar, yang salah, yang baik, yang tidak, yang diperintah, yang dilarang. Kemudian dipengaruhi perang yang namanya perang hawa nafsu. Maka mana yang paling dominan kita ikuti? Apakah ajakan malaikat atau ajakan hawa nafsu kita? Maka terus tidak pernah berhenti untuk berperang. Makanya Allah nyatakan inna nafsa la'amaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu akan selalu mengajak kita untuk melakukan keburukan. Itu nafsu kafir. Kemudian nafsu lawamah, ya. Wala uqsimu bin nafsil lawamah, nafsu lawamah itu adalah nafsu musatul mukmin, nafsu perbuatan jeleknya orang-orang mukmin. Kalau nafsu yang disebut dengan la'amaratun bisu adalah nafsu orang kafir. Nafsu orang kafir itu tidak ada kebaikan, pasti akan berburukan. Tapi kalau nafsu orang mukmin, itu disebut dengan nafsu lawamah, nafsu yang dibenci oleh Allah, nafsu yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yaitu usatul mukminin. Jadi orang-orang mukmin yang melakukan dosa, maka dosa itu didorong oleh hawa nafsu. Jadi tidak ada lagi dorongan kecuali itu, dorongan hawa nafsu. Kemudian ada nafsu mulhimah. Nafsu mulhimah itu wa nafsu wa masawaha fa'alhamaha fujura wa taqwa. Jadi nafsu mulhimah itu adalah umumnya nafsu orang-orang mukmin. Ya, dengan nafsu mulhimah itu bisa jadi orang mukmin melakukan kebaikan atau orang mukmin melakukan keburukan. Itu mulhimah. Yang diilhami oleh siapa? Diilhami oleh para malaikat. Jadi malaikat itu berikan mulhim, disebut mulhim, para malaikat yang mengajak kalau dalam kebaikan, ya, kalau dalam kebaikan itu adalah nafsu yang disebut dengan nafsu mulhimah, ya. Kalau ajakannya dalam keburukan berarti itu adalah nafsu lawamah. Nah itu terus kan?
lawama. Kalau mulhimah itu ajakan malaikat. Malaikat tidak pernah mengajak berbuat keburukan. Kalau lawama adalah dikuasai oleh setan. Jadi mesti terus perang. Jadi ketika kecenderungan kita melakukan kebaikan, berarti nafsu itu dipengaruhi oleh malaikat. Tapi ketika kita cenderung melakukan keburukan, maka nafsu itu dikendarai oleh setan. Jadi terus. Nah, hanya dengan pertolongan Allah orang akan selamat dari bisikan hawa nafsu. Hanya dengan pertolongan Allah orang itu akan selamat dari hawa nafsu. Makanya orang-orang yang selamat, ya, yang selamat daripada bisikan nafsu lawwamah, nafsu ammarah, ya, orang-orang yang selamat maka akan memperoleh nafsu mutmainnah. Jadi orang-orang yang selamat dari nafsu lawwamah, nafsu yang diberkahi oleh Allah, selamat daripada nafsu ammarah. Nafsu ammarah adalah nafsu yang selalu merintah kita untuk berbuat keburukan. Nah, orang yang selamat itu maka orang akan mendapatkan yang disebut dengan nafsu mutmainnah, nafsu yang membawa ketenangan. Nah, nafsu yang membawa ketenangan itu adalah nafsu yang telah selamat daripada pengaruh-pengaruh nafsu ammarah, nafsu lawwamah yang dikendarai oleh setan. Jadi selamat, maka memperoleh nafsu mutmainnah. Kalau orang-orang yang punya nafsu mutmainnah, itu berarti gambaran orang-orang yang selamat, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji ila rabbiki, kembalilah kalian kepada Tuhan. Radiyatan mardiyah, kamu ridho dan Allah ridho. Itu orang-orang yang memiliki nafsu mutmainnah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka silahkan masuklah surgaku dan masuklah orang-orang yang mendapatkan ridho. Jadi orang-orang yang memiliki nafsu mutmainnah, mereka yang berjiwa tenang, kembali menghadap Allah dalam keadaan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang memiliki nafsu mutmainnah adalah orang yang lurus. Orang yang lurus sehingga meninggal dunianya dalam keadaan husnul khotimah, Allah ridho dan dirinya pun ridho, sehingga lurus mendapatkan nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang. Kalau orang yang mendapatkan jiwa yang tenang, di mana kumpul mereka? Fadkhuli fi ibadi, berkumpul di hamba-hamba Allah, maka nanti wadkhuli jannati akan dimasukkan, dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kiat-kiat kita agar kita mendapatkan nafsu mutmainnah itu? Nah, salah satunya diantaranya, satu, kita harus ridho dengan apa yang Allah berikan. Harus ridho dengan apa yang Allah berikan. Jadi setiap sesuatu pemberian Allah kita harus ridho. Itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang namanya ketetapan yang menyenangkan kita ataupun sesuatu ketetapan Allah yang tidak menyenangkan. Semua sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencari rezeki, itu ketetapan Allah. Ya. Kemudian pada saat yang lain Allah memberikan kesulitan kita dalam mencari rezeki, itu ketetapan Allah dua-duanya. Nah, orang yang memiliki jiwa yang tenang, dia akan selalu ridho dengan apa yang Allah berikan, baik menyenangkan atau tidak. Sementara nafsu kita tidak ridho dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya. Nafsu itu biasanya hati kita akan ridho dengan sesuatu yang membahagiakan, baru tenang. Ya. Padahal
setiap sesuatu yang Allah berikan adalah yang terbaik bagi kita. Itu bukan faktor kebetulan. Kita diberikan sehat oleh Allah itu menyenangkan, itu ketetapan Allah, harus kita ridho dan kita syukuri. Satu saat berubah dari sehat itu menjadi sakit, kita harus terima juga, karena itu ketetapan Allah. Di balik pemberian Allah berupa sakit, Allah ingin mengajarkan betapa nikmatnya hidup sehat. Jadi tidak akan terasa bagaimana nikmatnya hidup sehat manakala tidak diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap sesuatu pun adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita menerima. Satu. Kemudian orang yang akan mendapatkan jiwa yang tenang atau nafsu mutmainnah adalah mereka yang senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin seseorang akan memiliki nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang, manakala tidak bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Kita bisa ambil gambaran seseorang yang diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara dia tidak bersyukuri nikmat dari Allah, maka tidak akan pernah tenang hidupnya, selalu gelisah dan tidak pernah puas dengan apa yang Allah berikan. Jadi kalau orang tidak bersyukur, ya, maka hidupnya tidak akan pernah tenang. Dia selalu berpikir bagaimana supaya hidup puas, bagaimana supaya hidup sukses, bagaimana supaya hidup segalanya miliknya. Bahkan kadang-kadang mengharapkan berbagai macam cara. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang mempengaruhinya bukan jiwa yang akan mendatangkan ketenangan, tapi nafsu lawamah, nafsu amarah yang terus menjerumuskan dia kepada jurang-jurang keburukan. Yang penting dunianya sukses. Itu jiwa. Bagaimana seseorang mendapatkan jiwa yang tenang manakala dia tidak bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Padahal semua pun adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah. Jadi kasih sayang Allah itu bukan yang enak-enak saja. Yang tidak menyenangkan pun adalah kasih sayang Allah. Semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji, kata Allah, kalian dengan bisyarri, sesuatu yang tidak menyenangkan, wal khairi, dan sesuatu yang menyenangkan, fitnatan, sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita kira, kita nyangka ujian itu ya yang tidak menyenangkan. Padahal yang menyenangkan pun ujian. Banyak orang yang dekat kepada Allah, tatkala dia diberikan sesuatu yang tidak menyenangkan, dia balik kepada Allah, kemudian dia memperbaiki dirinya, kemudian dia mendekat merapat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah cepat menurunkan pertolongan. Itu dikala susah. Kadang-kadang setelah susahnya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan ujiannya kepada yang bentuknya kesenangan, kadang-kadang orang tidak berhasil diuji dengan yang namanya kesenangan. Jadi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau lagi susah dia merapat kepada Allah, setelah susah diganti dengan kebahagiaan, kadang jarang orang yang lulus. Makanya semua itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang akan memperoleh jiwa yang tenang kembali kepada Allah, ridho dirinya, dan kalau ridho akan berkumpul dengan hamba-hamba Allah di surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang selalu ridho dengan qada Allah, kemudian selalu bersyukur dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi Allah mengingatkan kita, malam yardha bi qada'i wa lam yaskur ala na'mai wa lam yasbir ala balaya fal yatlub rabban siwaya wal yahlus min tahtis sama. Barang siapa yang tidak ridho dengan pemberian, syukur dengan nikmat dari Allah,
tidak sabar dengan ujian dari Allah, silahkan cari lagi Tuhan selain Allah. Keluar kamu dari bumi dan carilah Tuhan selain aku, kata Allah. Nah, jadi tidak akan sukses memperoleh nafsan mutmainnah manakala tidak ridho dengan pemberian Allah, tidak syukur dengan nikmat dari Allah, dan tidak sabar dengan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup ini adalah ujian. Allah menciptakan hidup dan mati itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji. Kata Allah, kalian ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang bagus amalnya. Jadi bukan banyak yang bagus amalnya. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nafsu mutmainnah ini yang akan mendorong manusia akan selalu berada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang memiliki nafsu mutmainnah, otomatis orang itu ada dalam ridho Allah. Siapa mereka? Di antaranya nafsul anbiya, nafsunya para nabi. Para nabi itu memiliki nafsu, tapi nafsunya yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wal auliya, nafsunya, jiwanya para wali-wali Allah. Wasidikin, dan jiwanya, nafsunya orang-orang yang sedikit, orang-orang yang jujur. Mereka punya nafsu, tapi nafsunya adalah nafsu mutmainnah. Jadi para nabi juga sama. Tetap dalam sifat Rasul ada yang disebut sifat yang jaiz. Ada sifat yang wajib bagi Rasul, ada sifat yang mustahil, dan ada sifat yang jaiz. Apa yang jaiz itu? A'rad basariyah. A'rad basariyah itu adalah sifat kemanusiaan. Rasulullah juga, para nabi juga ada sifat kemanusiaannya, tapi tidak mengurangi dan menjatuhkan kebetulan martabat para Rasul. Seperti mana? Seperti adanya tidur, makan, minum, sakit. Rasulullah bisa, para Rasul juga sama. Suka minum, suka makan, suka sakit, nikah, dan para malaikat. Nah, itu sifat yang jaiz, yang menang bagi Rasulullah, tapi tidak menjatuhkan martabat, kemuliaan, dan keagungan para Rasul dan para nabi. Jadi bukan seperti malaikat. Nabi itu manusia biasa, cuman beda dengan manusia umumnya. Manusia biasa tapi beda dengan manusia umumnya. Wajib sidik, jujur, wajib amanah, terpercaya, wajib tabligh, menyampaikan, kemudian wajib diantaranya adalah amanah. Tidak ada kecenderungan para nabi, para rasul untuk mengikuti yang disebut nafsu lawamah, nafsu amarah, tapi yang ada adalah nafsu mutmainnah. Makanya para rasul itu tidak pernah melakukan dosa karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut dengan maksum, terjaga, terpelihara daripada melakukan dosa, karena tidak ada nafsu amarah, tidak ada nafsu lawamah, ya, tapi yang ada adalah nafsu mutmainnah. Jadi tidak mungkin sama antara manusia biasa dengan nafsu para rasul. Nah, fa'innaha adarul aqda, nafsu itu adalah musuh yang akan sangat merepotkan, menyulitkan. Wa bara'uha ashabul bala, bahkan akibatnya juga adalah akibat yang sangat bahaya. Ya. Wa ilajuha asarul asya, melawannya juga adalah perlawanan yang sangat sulit. Bahkan obatnya pun adalah sangat susah. Ya, itu adalah hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu melawannya susah karena ada dalam diri kita. Kemudian kita mengobatinya juga susah karena ada dalam diri kita. Akibatnya juga akan lebih parah daripada kita melawan orang kafir. Orang kafir itu jelas musuh kita di depan,
musuh yang ada dalam diri kita yang namanya hawa nafsu, perangnya tidak kelihatan, tapi bahaya perangnya lebih besar karena bisa mencelakakan orang itu jauh daripada ridho Allah, akan mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seseorang yang mengikuti nafsu amarah, nafsu yang selalu memerintahkan untuk berbuat jahat. Seseorang muslim, seseorang bisa saling bunuh ya, karena mengikuti nafsu amarah ya. Sehingga akalnya itu akan tertutup. Seseorang yang telah mengikuti nafsu amarah maka akan menutup akalnya. Orang yang sudah dibisiki oleh hawa nafsunya, dikendali oleh setan, dia akan tidak pernah memikirkan akibat yang akan terjadi. Misalnya orang akan senang membunuh orang lain tanpa dipikirkan akibatnya, akan bisa merampok orang lain, akan bisa memfitnah orang lain tanpa dipikirkan akibatnya. Padahal itu hanya dorongan daripada hawa nafsu yang akan menjerumuskan kepada jurang-jurang kesesatan, jurang-jurang keburukan. Nah, itu yang keempat, godaan-godaan tantangan ibadah kita itu adalah hawa nafsu. Wa inama dzalika li amrayni, kenapa hawa nafsu itu merupakan tantangan halangan ibadah yang sangat luar biasa bahayanya? Alasannya ada dua. Yang pertama, annaha aduwwun min dakhil, karena hawa nafsu itu adalah musuh yang datangnya dari dalam diri kita. Musuh dalam selimut, dikatakan musuh dalam selimut, musuh yang adanya dalam diri, bukan di luar. Tuh, makanya disebut ada musuh yang paling membahayakan, musuh yang melawannya sangat sulit. Makanya pantas untuk mengatakan jihad yang paling besar, karena memang musuhnya ada dalam diri kita. Jadi sangat berat lawannya juga, disesuaikan dengan nafsu yang akan menjerumuskan kita kepada jurang-jurang melakukan kejahatan. Itu yang disebut dengan nafsu amarah. Nafsu amarah itu berarti aduun min dahil, jadi musuh yang ada dalam diri kita. Beda dengan musuh yang lain. Pokoknya kita punya musuh jelas di luar diri. Orang kafir musuh kita, pokoknya karena kita jihad membela agama, jelas musuhnya ada di luar diri kita. Kalau nafsu ada dalam diri, makanya bahayanya lebih besar daripada musuh yang ada di luar. Wa masru'in kana min dahil ghaib azatil hayla fihi wa adu qadrar. Nah, seperti umpamanya begal yang akan merampas harta kita, jelas bahwa begal itu bukan ada dalam diri kita, ada di luar. Jadi melawannya jelas ada di depan mata kita. Tapi kalau yang akan membegal iman dan keyakinan kita yang ada dalam diri, dari mana musuhnya? Musuhnya ada dalam diri kita yang dikendarai oleh setan, nafsu sebagai kendaraannya. Makanya beda. Kalau kehilangan barang, ya, karena di luar akan sangat merasa bahwa orang itu kehilangan. Tapi kalau kehilangan iman yang ada dalam diri kita, kehilangan semangat ibadah dalam diri kita, kadang orang tidak tahu dan kita lebih tahu. Ya. Orang yang kehilangan semangat ibadah, ya, kehilangan semangat untuk melakukan taat, maka tidak akan pernah ribut kepada orang lain. Ya, dengan kehilangan sesuatu yang di luar diri, orang lain tahu, kita akan bisa ribut kepada orang lain. Tapi kalau kehilangan sesuatu yang ada dalam diri kita, hanya kita yang tahu. Orang kehilangan iman, bedanya kehilangan ayam. Kalau ayam hilang, kita tanyakan ke tetangga, ya, maka dicari-cari
garis. Kalau hilang iman ya yang tahu hanya kita saja. Hilang semangat ibadah, yang tahu hanya kita saja. Hilang kehusuan beribadah, yang tahu hanya kita dengan Allah. Tidak akan pernah ada orang yang tahu. Karena itu merupakan amalan qalbu kita yang bahayanya lebih besar. Jadi penyakit lahir selesainya sampai mati, selesai, tidak akan sakit lagi. Tapi kalau yang namanya penyakit batin, penyakit hati, itu tidak akan pernah selesai sampai akhirat. Itu lebih bahaya. Ya. Kalau penyakit lahir mah mati selesai, tidak akan sakit terus, selesailah, sembuh. Tapi kalau penyakit hati itu akan memanjang sampai akhirat. Yang namanya kufur, yang namanya munafik, yang namanya riya, yang namanya ujub, yang namanya sum'ah, yang namanya penyakit-penyakit hati yang lain, itu akan panjang sampai akhirat pertanggungjawaban. Ya, maka nafsu inilah yang selalu menggoda manusia untuk meninggalkan ibadah kepada Allah dan melakukan keburukan-keburukan yang dikendali oleh setan sebagai kendaraannya adalah hawa nafsu. Itu diantaranya. Fa'idha yastahsilul insan bin nafsihi kullakubi wala yakadu yantoliku ala aibin laha wahiyya fi adawatiha wa adwariha. Ketika seorang manusia bisa mengenal dalam dirinya mana yang jelek, ya, mana yang jelek, nah, berarti jiwa manusia itu akalnya berfungsi. Jadi ketika manusia bisa membedakan, oh ini perintah Allah, ini larangan, ini sesuatu yang baik, ini sesuatu yang buruk, ini sesuatu yang diperintah, ini sesuatu yang dilarang, ini adalah hak, ini batil. Ketika manusia bisa membedakan itu, berarti akalnya berfungsi. Tapi kalau tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang ma'ruf, mana yang munkar, mana yang baik, mana yang jelek, mana yang menyelamatkan, mana yang mencelakakan, berarti hatinya, akalnya ditutup, hatinya tidak berfungsi, akalnya tidak berfungsi, maka yang berfungsi adalah hawa nafsunya. Nah ini yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ketika orang tidak tahu dalam dirinya mana yang buruk, mana yang baik, berarti akalnya dan hatinya sudah tidak lagi berfungsi. Kalau hati dan akalnya tidak berfungsi, Allah ancam, walaqad darabna li jahannam katsiran minal insi wal jin. Kami telah menyediakan neraka jahanam akan diisi oleh manusia dan jin. Manusia dan jin yang mana? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia diberikan hati, tapi hatinya la yafqahuna biha. Hatinya tidak lagi berfungsi untuk memahami keagungan Allah, memahami ayat-ayat Allah, memahami kebenaran Allah. Hatinya tidak berfungsi lagi. Walahu a'yunun la yubsiruna biha. Orang itu diberikan mata, jin dan manusia itu diberikan mata, tapi la yubsiruna biha, tidak bisa melihat dengan matanya daripada kebenaran Allah. Jadi melotot, nah dicabut ainul basirah yang ada dalam hatinya dengan melihat sesuatu, maka seolah-olah dia itu buta, tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, dicabut penglihatannya oleh Allah. Walahum adanun la yasma'una biha. Mereka diberikan telinga, tapi telinganya tidak berfungsi lagi untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan seruan-seruan Allah. Jadi telinganya mendengar, tapi yang didengarkan bukan ayat-ayat Allah. Jadi si hatinya
setelah kontak dengan telinga tidak mau mendengarkan kebenaran Allah, ayat-ayat Allah. Nah, ketika hati tidak berfungsi, penglihatan tidak berfungsi, kemudian pendengaran tidak lagi berfungsi, yang semua fungsinya untuk mengagungkan Allah, membesarkan Allah, ulaika khalqan, maka orang itu perilakunya akan seperti binatang, bahkan lebih daripada binatang, balhum adol, bahkan akan lebih sesat daripada binatang. Bahkan mereka termasuk ulaika humul ghafilun, orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akalnya sudah tidak berfungsi lagi, penglihatannya tidak berfungsi, pendengaran tidak berfungsi, otaknya tidak berfungsi, maka kejahatannya akan lebih jahat daripada binatang. Yang namanya macan, serakus dan parah-parahnya macan, tidak pernah macan itu menerkam anaknya. Tapi manusia yang diberikan oleh Allah akal, tidak sedikit yang membunuh anaknya, mengorbankan anaknya. Padahal akal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa melakukan lebih biadab daripada binatang? Karena akalnya sudah hilang fungsi, pendengarannya hilang fungsi, penglihatannya hilang fungsi. Yang berfungsi apa yang berperan adalah hawa nafsunya yang dikendarai oleh setan. Nah, ini lebih bahaya. Ya, mau matang ada anak, ya, cara jahat selalu ada naluri-nalurinya. Rasa itu, rasa si serigala itu betul-betul merasa bahwa ada kasih sayang kepada anaknya. Tapi kadang manusia yang sempurna diberikan akal, kadang-kadang tidak sedikit yang biadab membunuh anaknya. Itu akibat tidak lagi memfungsikan kebenaran dan kenikmatan dari Allah Subhanahu. Ini bahaya. Jadi kenapa kok orang tua tega membunuh anak, atau anak bisa tega membunuh orang tua, atau muslim tega membunuh orang muslim, tetangga bisa saling membunuh, saudara bisa saling berantem? Kenapa bisa seperti itu? Semua itu adalah dorongan hawa nafsu yang dikendarai oleh setan. Kalau bukan dorongan hawa nafsu tidak mungkin. Makanya di sini pentingnya kita menjaga, memelihara nafsu kita, jangan dipengaruhi oleh yang disebut dengan nafsu lawamah, nafsu ammarah. Tapi harus dipelihara, dijaga, harus memiliki nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang. Itu alasan utama. Jadi ketika qalbu seseorang itu tahu bahwa inilah yang buruk, kemudian dia sadar dengan keaiban dirinya, kekurangan dirinya, maka orang itu berarti hatinya berfungsi. Tapi kalau seseorang manusia tidak lagi tahu bahwa inilah yang jelek, inilah yang buruk, kemudian dia tidak sadar dengan kekurangan-kekurangan dirinya, maka hatinya dikuasai oleh yang namanya hawa nafsu yang dikendari oleh setan. Jadi tidak akan sadar. Kenapa seseorang berdosa tidak mau bertobat kepada Allah? Kenapa tidak mau bertobat? Dia terus dan terus melakukan dosa dan kejahatan. Kenapa sedikit pun hatinya tidak mau bertobat? Karena nafsunya itu menutup pintu hatinya dan akal pikirannya, sehingga tidak merasa perlu dengan tobat itu. Ditutup pintu hatinya sehingga tidak bisa menerima yang namanya kebenaran dari Allah SWT. Ini sangat bahaya. Makanya dalam Al-Quran itu Allah akan menghinakan dan mendapatkan kehinaan manakala orang itu tidak mampu membina hubungan baik dengan Allah dan tidak mampu membangun hubungan baik dengan semua manusia. Ribat alaihim dzillatu ainama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Akan ditimpakan
kehinaan dan penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala di mana saja kalian berada, kata Allah, kecuali orang yang mampu membangun hubungan baik dengan Allah dengan ibadah mahdo, ibadah ritual, dan juga mampu membangun hubungan baik dengan sesama manusia dengan ibadah wajib. Nah, sampai Allah akan hinakan, sampai akan Allah hinakan dirinya jauh daripada rahmat dan ridha Allah manakala tidak mampu membangun hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia. Biasanya karena akibat daripada dorongan hawa nafsu. Kenapa seorang kakak tidak mau minta maaf pada adiknya? Kenapa seorang orang tua tidak mau meminta maaf pada anaknya? Kenapa seorang alim tidak mau minta maaf kepada muridnya? Itu semua karena nafsu. Karena nafsu. Andai saja nafsunya tidak berperan, ya, maka siapapun yang minta maaf lebih awal itu adalah orang yang terbaik, orang yang termulia. Kenapa dia gengsi meminta maaf? Karena dorongan hawa nafsu yang dikendarai oleh setan, dan muncullah yang disebut dengan al-kibru, kesombongan. Saya terhina kalau mau minta maaf pada anak, saya akan terhina kalau minta maaf pada adik, saya akan terhina kalau minta maaf pada orang yang lebih rendah daripada saya. Itu semua adalah pengaruh-pengaruh hawa nafsu kita. Padahal orang yang pertama minta maaf dan orang yang memaafkan, itulah adalah orang yang termulia, yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantara Papa awasaka mahlukiruhu fi fadihatin wa halakin wa huwa la yaskur illa ayyah padallahu ta'ala badi wa yaminahu alaiha birumati. Orang yang sudah dikuasai oleh nafsu, maka nafsu itu akan menghilangkan kesadaran diri akan adanya kecelakaan dan kerugian, sedangkan dirinya tidak sadar, sedangkan dirinya tidak merasa, kecuali orang-orang yang dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang sudah dikuasai oleh nafsu, ya, kesalahan juga akan dipertahankan. Dia salah, tapi akan mati-matian membela kesalahannya dan tidak akan merasa salah. Karena apa? Karena nafsunya itu. Kadang-kadang dikasih nasihat juga tidak mau menerima. Kadang-kadang kebenaran pun dianggap salah. Karena apa? Nafsu. Tapi kalau akal yang berfungsi, akal itu akan memilah, oh ini yang benar, oh ini yang salah. Kalau nafsu yang berfungsi, kebenaran pun tidak akan diterima, apalagi yang namanya kesalahan. Kebenaran, orang yang berbuat benar juga disalahkan, apalagi orang berbuat salah. Kenapa? Karena yang menilainya bukan akal tapi hawa nafsu. Makanya jangan kaget, jangan heran ketika orang dikasih nasihat dia itu salah, dia akan marah habis-habisan. Apa dorongan marah itu? Karena didorong oleh hawa nafsu, tidak mau menerima kebenaran yang Allah SWT. Nah ini bahaya. Jadi lebih bahaya daripada pengaruh makhluk, pengaruh dunia, ya, hawa nafsu itu daripada pengaruh setan. Nafsu itu karena ada dalam diri kita, dan juga pernah melawan hawa nafsu itu tidak akan pernah berhenti kecuali kita telah mati meninggal dunia. Nah ini salah satu tantangan ujian kita. Kenapa ketika ada panggilan adzan kita berat untuk ke masjid? Kenapa ketika ada panggilan pengajian kita berat melangkahkan kaki kita? Karena nafsu itu, nafsu yang menghalang-halangi kita sehingga kita tidak mau berangkat untuk ibadah. Ini nafsu. Sampai ngitung kancing, pergi enggak, padahal itu nafsu sebenarnya. Nafsu yang menghalang-halangi kita untuk beribadah. Makanya pantas kalau Rasul mengatakan yang namanya surga, yang namanya kebaikan,
Itu yang namanya kebaikan. Tapi yang namanya neraka dan kehinaan akan dilolong dengan sesuatu yang menyenangkan. Itu kata Nabi. Jadi pasti akan banyak tantangan, banyak halangan ketika kita melakukan kebaikan. Jadi tidak akan tinggal diam. Allah akan menguji orang itu apakah benar imannya atau tidak. Maka Allah akan menguji dengan berbagai macam masalah. Uji terus. Ya, kalau berhasil berarti kita lulus dari godaan nafsu yang menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana seseorang melakukan maksiat? Nah, fa'awalul maksiati lillahi ta'ala kana iblis wa kana sababu ba'da qada as-sabiqi hawa nafsi bi kibriya wa asiyah. Kenapa iblis itu bisa dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Iblis itu sampai melakukan maksiat kepada Allah. Sebabnya apa iblis itu? Karena iblis mengikuti hawa nafsunya, merasa lebih baik daripada Adam, lebih mulia daripada Adam. Nah, merasa lebih itulah adalah dorongan daripada hawa nafsu. Jadi bagaimana saya harus sujud ke Adam? Saya lebih baik daripada Adam. Padahal jelasnya pemerintah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Iblis menolak dengan perintah Allah. Menolak perintah Allah berarti sama dengan tidak taat kepada Allah. Tidak taat kepada Allah berarti ada bisikan-bisikan nafsu. Nah, ini yang berbahaya. Jadi hawa nafsu yang dikendarai oleh setan sehingga muncul dengan hawa nafsu itu akan mengarah dirinya menjauhkan daripada apa yang diperintahkan Allah dan mendekati apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan terbalik nanti. Akan terbalik seseorang yang mengikuti hawa nafsu walaupun menyenangkan tapi sebenarnya itu akan mencelakakan. Tapi nafsu itu tidak melihat. Yang penting senang saja. Orang mengambil harta orang lain, yang penting senang saja. Yang penting banyak uang saja. Tidak pernah melihat bahwa ini adalah bahaya. Kenapa tidak melihat? Dibutakan hatinya daripada kebenaran karena dikendarai oleh setan. Setan itu akan menutup-nutup hati kita. Sudahlah, tidak masalah. Yang penting kamu senang, yang penting kamu sukses, yang penting kamu berhasil. Urusan masalah nanti menanti setan akan menutup kebenaran itu sehingga orang itu bisa menjerumuskan diri daripada keburukan. Nah, ini yang keempat, pengaruh ibadah kita. Itu saja mungkin.